Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Denny selaku dosen pembimbing mata kuliah belajar mandiri, serta teman-teman teknologi pendidikan kelas A yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang chapter book yang kelima, yaitu konseptualisasi ulang kalibrasi menggunakan metodologi jejak. Anggota kelompok kami yaitu 2 orang, saya sendiri Etri Suryani dengan NIM 20152410005 dan Alivia Ahila Fadia Aurora dengan NIM 20105241055. Oke, jadi pada chapter yang kelima ini sang penulis merujuk dari penelitian yang melibatkan 3 ilmuwan yaitu Keith, Griffin, Wiley, dan Radford pada tahun 2009 yang mereka menemukan bahwa pelajar secara umum terkenal buruk dalam menilai keakuratan dan tingkat pembelajaran mereka. Nah, hasil dari penelitian mereka adalah menemukan bahwa akurasi penilaian rata-rata yang diukur dengan koefisien gamma, jadi menggunakan sebuah rumus pada lebih dari 34 studi dan 57 percobaan selama 28 tahun terakhir adalah 0,27. Jadi bisa disebutkan sangat rendah sekali. Nah, sang penulis Ryan G. Egan dari Simon Fraser University, Canada, dan juga Ming Zhou merumuskan perbedaan tradisional antara pemantauan dan kontrol metakognitif. Nah, kontrol metakognitif ini adalah kemampuan untuk mengontrol aspek kognitif seseorang dalam belajar mandiri yang berbasis self-regulate learning (SRL). Penulis menyajikan sebuah kasus untuk konseptualisasi dan pengukuran kalibrasi sebagai interaksi antara pemantauan dan kontrol. Nah, setiap jenis kalibrasi adalah eksklusif, namun akurasi kalibrasi bergantung pada interaksi di antara ketiga jenis kalibrasi. Nah, apa saja jenis-jenis kalibrasi itu? Yaitu yang pertama adalah kalibrasi penilaian atau assessment. Nah, kalibrasi ini mengacu pada kecocokan antara kemampuan peserta didik untuk menafsirkan konteks pembelajaran, untuk memperkirakan kedalaman, kompleksitas, dan cakupan penilaian yang akan datang dan kualitas tugas yang sebenarnya. Selanjutnya adalah kalibrasi strategis. Nah, ini merupakan kesesuaian antara strategi pembelajaran yang disurvei dan kemudian dipilih oleh peserta relatif terhadap kebutuhan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dianggap diperlukan oleh tugas. Dan yang ketiga adalah kalibrasi internal. Nah, kalibrasi internal mengacu pada keakuratan penilaian metakomprehensi kinerja pada masa depan berdasarkan prediksi penilaian peserta didik. Yang selanjutnya adalah penjelasan dari macam-macam kalibrasi tadi ya. Yang pertama adalah kalibrasi penilaian. Nah, kalibrasi ini dioperasionalkan sebagai hubungan antara perkiraan dan penilaian aktual. Semakin kuat hubungannya, maka otomatis akan semakin baik kalibrasi yang terjadi. Itu dapat diuraikan menjadi 2 tingkat fungsional, yaitu dengan merekam kompleksitas penilaian yang diprediksi sepanjang skala ordinal dan kompleksitas penilaian yang diharapkan, yaitu bisa ditulis dalam konteks tertentu, dapat dibandingkan dengan kompleksitas penilaian yang sebenarnya, dan kalibrasi penilaian dapat dihitung. Selanjutnya, yang kedua merupakan kalibrasi internal. Nah, kalibrasi ini mengacu pada kecocokan antara penilaian keberhasilan peserta didik pada tugas penilaian di masa depan dan pencapaian aktualnya. Kalibrasi internal juga dapat diukur pada tingkat spesifik dan recursive item. Nah, pengukuran kalibrasi berdasarkan interaksi teks tunggal disebut item spesifik, dan yang didasarkan pada akurasi sebagai penilaian disebut rekursif. Dan yang terakhir adalah kalibrasi strategis. Kalibrasi ini dioperasionalkan sebagai hubungan antara strategi yang digunakan untuk mempersiapkan penilaian yang dipersepsikan dan sebagai yang tersedia secara teoritis sesuai dengan kompleksitas item yang merupakan penilaian dan tujuan pembelajaran.
Nah, meskipun strategi studi dianggap proses kontrol, bukan pemantauan, pemantauan metakognitif diperlukan untuk memprediksi hasil strategi berdasarkan produk taktik studi yang digunakan di masa lalu. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aurora. Silahkan. Penilaian metakomprehensi. Penilaian metakomprehensi adalah relatif peserta didik dalam referensi sosial atau norma dan absolut atau menyeluruh tentang penilaian pemahaman teks. Hubungan antara akurasi penilaian metakomprehensi dan pembelajaran mandiri yang efektif adalah fitur penting dari literatur self-regulate learning. Semua model SRL pada dasarnya berkaitan dengan kontrol metakognitif karena ini adalah mekanisme di mana tindakan berdasarkan prediksi tentang kinerja metakognitif menempa proses pengaturan diri. Faktor kontekstual dan kognitif terkait penilaian metakognitif. Pertama, tes penilaian ukuran butir keselarasan. Kedua, ingatan langsung versus tertunda. Ketiga, pengalaman penilaian sebelumnya. Keempat, teks sederhana yang menipu. Dan yang kelima yaitu strategi studi yang tidak efektif. Lalu, faktor di luar kendali langsung. Yang pertama, harga diri dan fokus kendali. Kedua, minat individu. Ketiga, kecemasan ujian. Dan yang keempat, rentang memori kerja. Sejalan dengan pengertian umum SRL, penilaian metakomprehensi diatur dengan: pertama, menetapkan tujuan atau standar. Kedua, menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai penguasaan. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi produk dengan standar yang dikembangkan. Belajar berdasarkan model TCM atau trikotonomi, metakomprehensi adalah penggabungan penilaian tentang tingkat kompleksitas pemrosesan informasi yang diperlukan oleh penilaian masa depan, kesesuaian antara strategi pembelajaran dan persyaratan penilaian atau kalibrasi strategis, dan prediksi tentang jenis atau tingkat hasil yang dapat dicapai dalam kaitannya dengan kalibrasi internal. Rekomendasi untuk penelitian masa depan. Pertama, mengadopsi TCM membutuhkan peneliti untuk memastikan peserta didik diberikan dengan A. Instruksi penilaian yang memadai. B. Teks atau instruksi yang mencerminkan penilaian. C. Tujuan pembelajaran yang secara jelas mewakili penilaian di masa depan. Kedua, penelitian di masa depan harus menyelidiki mengapa peserta didik mungkin tidak memperhatikan isyarat penilaian kontekstual yang menonjol, dan merancang intervensi untuk mendorong penggunaan penuh informasi yang disediakan atau isyarat untuk membuat penilaian yang efektif dan penilaian pemahaman. Ketiga, dengan melacak penilaian metacomprehension dari waktu ke waktu. Peneliti dapat mengatasi masalah seperti A. Bentuk kalibrasi yang paling dipengaruhi oleh umpan balik dan atau intervensi, dan B. Hubungan antara kalibrasi internal yang diukur dengan TCM dan ukuran kalibrasi tradisional. Lalu yang keempat yaitu peneliti perlu mengeksplorasi pemicu kognitif atau konsekuensi dari perubahan seperti yang dijelaskan di atas. Misalnya, apakah taktik pembelajaran tertentu, misalnya membuat catatan, mengarah pada peringkat pemahaman metodologi yang lebih tinggi atau kalibrasi yang lebih baik dalam konteks tertentu? Apakah penggunaan taktik studi tertentu berubah sebagai fungsi dari kalibrasi internal yang akurat? Melalui pengaturan diri, peserta didik dapat belajar memanipulasi level dan proses pemahaman teks sesuai dengan tujuan dan strategi yang selaras dengan penilaian di masa depan. Kesimpulannya yaitu, dalam paradigma tradisional, kalibrasi metakomprehensi didefinisikan sebagai hubungan antara penilaian pemahaman dan hasil penilaian yang dikembangkan oleh para peneliti. Banyaknya penelitian berwawasan telah mengidentifikasi banyak faktor yang memengaruhi kalibrasi. Oleh karena itu, TCM menawarkan untuk menjelaskan proses metakomprehensi tersebut.
Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan baik kata maupun pengucapan yang kurang sesuai, kami mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.